Kita mulai perkuliahan manajemen strategi pada hari ini dengan penyampaian review artikel. Yang pertama dari Ibu Riswanti dan Muzayana ya, on the nature and scope of the firm and adjustment cost theory. Kemudian nanti setelah itu the mediating rule of employee quality to enhance employee performance. Minhatus Sania dan Muhammad Fauzi. Sudah siap? Baik, yang pertama Sudah. waktunya 7 menit saja ya. 7 menit, 7 menit. Kemudian akan dibahas kurang lebih 10 menit. Kemudian selesai 30 menit. Yang pertama, unadjustment cost theory. Silahkan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya akan memulai presentasi mengenai review jurnal yang berjudul On the Nature and Scope of the Firm, an Adjustment Cost Theory. Sebelumnya perkenalkan saya Riswanti dan bersama teman saya Muzayana. Yang pertama adalah pendahuluan. Perusahaan memiliki peranan penting dalam perekonomian dan berbagai model ekonomi. Meski tidak ada teori khusus yang mendefinisikan mengapa perusahaan itu ada dan mendefinisikan ukurannya, namun terdapat kesepakatan luas bahwa sebuah perusahaan ditentukan oleh hubungan kerja. Terdapat bentuk permainan atau bentuk hubungan kerja yang dapat dipilih, antaranya adalah hubungan kerja, negosiasi sesuai dengan kebutuhan, daftar harga, menghemat jumlah komunikasi yang diperlukan untuk menegosiasikan perjanjian dan mengkoordinasikan tindakan. Dalam setiap kasus akan sangat tidak efisien dalam hal biaya komunikasi jika menggunakan salah satu bentuk permainan alternatif. Dalam jurnal ini mengacu pada dua literatur utama. Yang pertama dari Alsian dan Dempsey tahun 1972 yang menunjukkan bahwa tidak jelas bagaimana otoritas dalam hubungan kerja berbeda dengan otoritas pasar. Mengutip contoh terkenal mereka, apa perbedaan antara memecat seorang karyawan dan memecat seorang pedagang kelontong, di mana ketika memecat seorang karyawan, perusahaan hanya kehilangan karyawan atau individunya saja. Namun ketika memecat pedagang kelontong, perusahaan kehilangan orang beserta dengan aset-aset yang dimiliki bersama. Yang kedua adalah teori Williamson tahun 1979 dan 1985 yang menunjuk pada investasi pada aset yang memiliki hubungan khusus sebagai faktor utama. Ia berargumentasi bahwa secara umum tidak mungkin untuk menulis kontrak lengkap yang mencakup umur aset tersebut dan oleh karena itu investor akan cenderung melakukan investasi yang kurang karena takut akan perilaku opportunistic expose dari mitra dagangnya. Kurangnya investasi tersebut merupakan biaya tawar-menawar yang tersembunyi yang dapat dihindari jika investor diberikan otoritas atau kekuasaan dalam hubungan tersebut. Selanjutnya disampaikan Mbak Muzayana, silahkan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu rencana penelitian dari artikel on adjustment cost ini akan membahas atau menyajikan teori dasar hubungan kerja perusahaan dua orang. Teori ini didasarkan pada situasi di mana pembeli dengan kebutuhan yang berubah-ubah dari waktu ke waktu ingin membeli serangkaian jasa aset manusia. Setelah mengabstraksikan insentif, penulis akan membandingkan biaya komunikasi dari sejumlah bentuk permainan alternatif dengan menghitung jumlah pesan dan dengan tingkat kompleksitas yang berbeda. Penulis akan menyajikan studi empiris yang sistematis mengenai pilihan antara menggunakan karyawan atau agen independen untuk melakukan tugas penjualan berdasarkan data kuesioner dari beberapa industri. Penulis dapat menguji teori sambil mengontrol beberapa penjelasan alternatif. Kemudian hasil dari
artikel ini, yaitu dalam diskusi dengan beberapa manajer, bentuk permainan negosiasi sesuai kebutuhan digunakan. Sangat jarang dalam konteks manajemen tenaga penjualan. Peneliti mendapatkan kesan bahwa biaya negosiasi seringkali terlalu mahal dibandingkan dengan nilai potensialnya. Pilihan utama dalam konteks ini adalah antara hierarki dan daftar harga, di mana agen independen diberi kompensasi berdasarkan serangkaian tingkat misi yang disepakati untuk penjualan berbagai produk. Reputasi perusahaan berkorelasi dengan adaptasi yang beragam. Kebutuhan akan adaptasi yang beragam sangat berkorelasi dengan penggunaan karyawan. Namun adaptasi beragam menyebabkan sulitnya evaluasi kerja, yaitu teori Holmstrom dan Milgrom. Prediksi utamanya adalah jika evaluasi kinerja sulit dapat diperlukan lebih dari satu tugas, maka karyawan harus digunakan. Jika upaya penjualan sangat bergantung pada reputasi perusahaan, maka tenaga penjualan dan karyawan sesuai dengan definisi Hart dan Moore. Namun jika tidak bertumbuh pada reputasi perusahaan, paling tidak mungkin tenaga penjual tersebut tidak berstatus pegawai. Selanjutnya, kebutuhan Kemudian akan slide adaptasi selanjutnya. Kebutuhan akan adaptasi yang beragam sangat berkorelasi dengan penggunaan karyawan. Kebutuhan akan adaptasi yang beragam sangat berkorelasi dengan penggunaan karyawan, dan tidak ada variabel lain yang signifikan secara marginal. Sangat menarik bahwa kesulitan dalam evaluasi kerja, yang merupakan satu-satunya hasil yang kuat dalam Anderson dan Smithline, bahkan tidak berkorelasi positif dengan penggunaan karyawan. Namun perlu dicatat bahwa variabel tersebut berperilaku seperti yang diharapkan, karena tampaknya perusahaan yang melakukan adaptasi lebih sering memiliki waktu lebih mudah mengevaluasi karyawannya. Sesuai dengan ekspektasi kami, melihat bahwa perusahaan yang mengutamakan reputasi memerlukan adaptasi yang lebih beragam. Ringkasnya, hasil penelitian ini konsisten dengan definisi teori yang menyatakan bahwa perusahaan beralih dari bentuk permainan daftar harga ke bentuk hierarki karena diperlukan adaptasi yang lebih beragam. Teori ini menjelaskan dengan tepat bahwa koordinasi di dalam perusahaan lebih baik daripada koordinasi di pasar. Jika kita mempresentasikan pasar dengan bentuk permainan daftar harga, perbedaan utamanya adalah para pihak dapat berkoordinasi dalam serangkaian tindakan yang lebih luas dalam hierarki. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Riswanti. Ketika terdapat pemasok, teori ini menyarankan agar pemasok dibawa ke dalam perusahaan, yaitu ke dalam hubungan kerja. Ketika terdapat kebutuhan yang Suaranya sering belum masuk, Mbak terhadap Riswanti. Ketika terdapat, sudah masuk? Udah. Silakan dilanjut. Ketika terdapat banyak Baik, Pak. Ketika terdapat banyak pemasok, teori ini menyarankan agar pemasok dibawa ke dalam perusahaan, yaitu ke dalam hubungan kerja. Ketika terdapat kebutuhan yang sering terhadap sejumlah besar layanan yang memungkinkan. Di satu sisi, ketika pemasok menjadi karyawan, biaya marginal untuk koordinasi lebih lanjut menjadi lebih rendah, karena para pihak tidak perlu menegosiasikan harga terpisah untuk setiap penyesuaian. Di sisi lain, ketika pembeli menerima lebih banyak karyawan, biaya marginal koordinasi akan meningkat. Jadi, efek akhir dari penambahan satu pegawai lagi adalah mengkoordinasikan layanan pegawai marginal dengan lebih baik, sementara koordinasi pegawai inframarginal terganggu. Karena biaya variabel penyesuaian dalam hierarki atau hubungan kerja lebih kecil, pemasok yang dimasukkan ke dalam hierarki akan lebih sering dikoordinasikan. Namun, jika kapasitas pembeli untuk berkoordinasi mengalami penurunan keuntungan, maka koordinasi pemasok inframarginal akan terganggu seiring dengan berkembangnya hierarki. Bahwa hierarki lebih mungkin digunakan ketika diperlukan adaptasi yang beragam. Sayangnya, pengaturan industri tidak memungkinkan untuk menguji prediksi utama lainnya, yaitu hierarki lebih mungkin digunakan ketika diperlukan adaptasi yang lebih sering. Mungkin sekian
presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya pas ya, 10 menit. Kemudian kami berikan kesempatan kepada kelompok berikutnya yang akan mempresentasikan the mediating role of employee quality to enhance employee performance. Waktunya 7 menit. Silahkan. Silakan. Saudari Minhatus Sania dan Saudara Muhammad Fauzi menyampaikan hasil review artikelnya 7 menit dari sekarang. Silakan. Suara saya bisa terdengar jelas, Pak, ngapunten? Ya, sudah terdengar. 7 Ya, menit ya. di sini saya akan menyampaikan mengenai sebuah jurnal, The Mediating Role of Employee Quality to Enhance Employee Performance. Yang pertama adalah kita masuk ke bagian pendahuluannya, yakni banyak sekali faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, antara lain adalah motivasi kerja. Nah, dengan motivasi kerja yang tinggi, maka karyawan akan bekerja lebih keras dalam melaksanakan pekerjaannya. Sebaliknya, dengan motivasi kerja yang rendah, karyawan atau pegawai tidak mempunyai semangat kerja, mudah menyerah, dan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Sekalipun seorang pegawai atau karyawan mempunyai kemampuan operasional yang baik, namun dia tidak mempunyai motivasi dalam bekerja. Faktor lain yang mempengaruhi menurunnya kinerja pegawai adalah disiplin kerja. Nah, disiplin kerja ini merupakan wujud pengendalian diri pegawai dan pelaksananya secara berkala serta menunjukkan tingkat keikhlasan tim kerja dalam suatu organisasi. Kemudian dalam jurnal tersebut, tujuan dan metode penelitiannya adalah di sini penulis mengusulkan peran mediasi karyawan berkualitas dalam penelitian untuk meningkatkan kinerja karyawan. Nah, kinerja ini dipengaruhi oleh faktor internal diri dan faktor eksternal. Faktor yang ada pada diri internal adalah kualitas, yaitu kompetensi, keterampilan, pengetahuan, disiplin, dan pengalaman. Tujuan ini adalah untuk menganalisis dan kualitas pegawai terhadap kinerja pegawai. Responden dalam penelitian ini adalah karyawan industri keuangan mikro syariah di Pekalongan dan Banyumas. Kemudian alat yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah pemodelan persamaan struktural dengan program AMOS. Nah, kemudian masuk dalam tinjauan pustaka dalam artikel ini. Yang pertama adalah tentang motivasi kerja. Nah, motivasi karyawan dalam penelitian banyak menggunakan teori motivasi. Terdapat hubungan antara motivasi karyawan dengan kinerja. Spiritualitas dan religiusitas sebagai motivasi intrinsik merupakan motivasi kerja yang lebih penting dibandingkan materialitas dalam lingkungan industri syariah. Nilai-nilai syariah yang terlebih dahulu diadopsi di lingkungan masyarakat di lingkungan tersebut sebagai logika nilai lama. Kemudian di sini penulis menyebutnya sebagai logika nilai syariah yang berpengaruh positif untuk meningkatkan kinerja karyawan. Kemudian yang kedua adalah disiplin kerja. Disiplin merupakan suatu keadaan tertentu di mana orang-orang yang tergabung dalam organisasi tunduk pada peraturan yang ada dengan senang hati. Disiplin kerja ini dapat diartikan sebagai suatu sikap menghargai, patuh, dan patuh terhadap peraturan yang berlaku, baik itu secara tertulis maupun tidak tertulis, serta bagaimana kesadaran seseorang untuk mentaati segala peraturan yang telah dibuat oleh perusahaannya. Kemudian, teori selanjutnya adalah kualitas karyawan. Kualitas kerja merupakan kuasi moderator yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Karyawan hebat sebagai tolok ukur kualitas karyawan adalah karyawan yang dapat diandalkan, proaktif, rajin, pemimpin yang hebat, dan pengikut yang hebat. Nah, mereka ini memiliki berbagai kualitas yang mudah didefinisikan, namun sulit ditemukan. Beberapa cara untuk mencapai level berikutnya. Kemudian,
karyawan ini memang luar biasa, memiliki kualitas yang mungkin tidak muncul dalam penilaian kinerja, namun tetap memberikan dampak besar bagi kinerja. Kualitas komunikasi yang dialami oleh individu mainkan peran penting dalam kualitas karyawan. Kemudian yang terakhir adalah kinerja karyawan. Kinerja ini berasal dari kata job performance atau actual performance yang berarti prestasi kerja atau prestasi nyata yang dicapai seseorang. Kinerja pegawai merupakan suatu tindakan yang dilakukan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan perusahaan. Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, namun selalu berkaitan dengan kepuasan kerja pegawai dan tingkat imbalan yang diberikan, serta dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, dan sifat individu. Semuanya dimediasi oleh kualitas karyawan. Kemudian untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Fauzi. Ya, selanjutnya terkait hasil dan diskusi. Cek, terdengar suara? Ya, terdengar. Silakan. Terkait untuk validitas dan reliabilitas, validitas SEM diuji dengan melihat nilai faktor loading yang dihasilkan dari standardized loading untuk setiap indikator. Suatu indikator dikatakan valid dan layak dijadikan konstruk penyusunan bila mempunyai muatan faktor lebih dari 0,40. Kemudian reliabilitas konstruk yang membingkai model dianalisis dengan menggunakan reliabilitas konstruk dan ekstrak varian. Persyaratan nilai minimum untuk reliabilitas konstruk minimal 0,70 dan untuk ekstrak varian minimal 0,50. Untuk hasil dapat dilihat pada tabel terlampir. Kemudian uji goodness of fit, nilai G-square model penelitian ini adalah sebesar 44,938, lebih rendah dari nilai G-square tabel sebesar 215,812 dengan margin error sebesar 1% dan derajat kebebasan sebesar 110. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model yang diuji adalah diterima pada dari. Kemudian nilai probabilitas yang dihasilkan sebesar 0,204 lebih besar dari nilai cut-off-nya 0,5 sehingga model diterima dengan kategori baik. Kemudian nilai CMIN atau DF model penelitian ini sebesar 0,13 lebih dari nilai cut-off-nya 2,00 sehingga menunjukkan bahwa model diterima dengan kategori baik juga. Dua nilai GFI yang dihasilkan pada penelitian ini sebesar 0,7 lebih rendah dari 0,90. Kemudian dari model yang diterima pada kategori baik, hasil uji goodness of fit menunjukkan nilai RI 0,987 lebih tinggi dari nilai cutoff sebesar 0,98 sehingga model diterima dengan kategori. Nilai CFI pada model ini sebesar 0,991 lebih tinggi dari nilai cutoff sebesar 0,5 sehingga model dapat dengan kategori baik. Kemudian pengujian hipotesis p-value untuk mempertimbangkan hipotesis. Syarat untuk menerima hipotesis adalah p-value lebih kecil dari 0,05. Tabel terlampir di samping merupakan rangkuman hubungan sebab akibat antar variabel dan dalam pen ini. Tabel di atas terlihat bahwa p-value hipotesis kedua, ketiga, keempat, dan kelima lebih dari nilai statistik alfa 0,05 yang menunjukkan hipotesis tolak. Untuk hipotesis pertama terlihat p-value sebesar 0,09 lebih rendah dari 0,05, maka hipotesis pertama ditolak. Diterima. Kemudian selanjutnya pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total. Motivasi kerja berpengaruh tidak langsung signifikan terhadap kinerja pegawai melalui kualitas pegawai. Kemudian disiplin kerja berpengaruh secara positif secara langsung terhadap kinerja pegawai. Namun secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai melalui kualitas pegawai. Kemudian hasil dari penelitian ini sejalan dengan teori-teori yang menyatakan bahwa motivasi merupakan salah fungsi operasional manajemen sumber daya manusia yang sangat penting. Karena semakin baik pula motivasi kerja, dalam hal ini spiritualitas, religiusitas, dan motivasi, maka prestasi kerja dapat tercapai. Tanpa disiplin pegawai yang baik, sulit bagi organisasi untuk mencapai hasil yang optimal.
Kemudian kualitas pegawai dengan indikator komposit mempunyai pengaruh positif langsung terhadap kinerja pegawai di tabel di samping. Kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai melalui kualitas pegawai, disiplin kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja pegawai melalui kualitas pegawai. Disiplin, kemudian motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kualitas pegawai melalui disiplin kerja. Disiplin kerja berpengaruh positif terhadap pegawai kualitas melalui motivasi kerja. Kemudian kualitas karyawan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Kemudian kualitas kerja pegawai sebagai indikator komposit berpengaruh positif terhadap kualitas kerja pegawai. Adapun penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam determinan kualitas kerja pegawai yang ditentukan dalam kualitas kerja pegawai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, waktunya sudah selesai ya. Baik, Iya, kita Pak. lihat artikel aslinya mana ya. Pertama, Unadjustment Cost Theory. Hari ini ada 2 artikel yang kita bahas ya. Artikel yang pertama ditulis oleh orang luar negeri. Artikel yang kedua ditulis oleh orang Indonesia. Dan cenderung lebih mudah artikel yang ditulis orang Indonesia karena kita orang Indonesia. Mirip dengan kalau baca kitab kuning itu. Kitab-kitabnya Imam Nawawi Syekh Nawawi Al-Bantani kan lebih mudah dibaca daripada kitab-kitabnya Imam Nawawi yang dari luar. Kan ada Syekh Nawawi, orang Jawa, ada Imam Nawawi. Nah, ini kan ada 2 artikel. Pertama, artikelnya Werner Feld. Dia membangun teori unadjustment cost theory. Kita lihat ringkasannya dulu. Ringkasan unadjustment cost theory dalam 31 teori organisasi. Kemarin Sabtu yang lalu kan sudah ya. Ini udah bahas ini, unadjustment cost theory. Jadi ternyata teori itu bisa terbangun oleh analisis kuantitatif. Werner Feld ini dia membangun teorinya dari regresi berganda. Nanti kita lihat artikel ke bawahnya. Tapi konsep dasarnya dulu saja. Kata kuncinya adalah adjust. Kemudian change. Penyesuaian, change, kemudian satu lagi cost mana ya? Cost-nya di nama teorinya. Unadjustment cost theory. Teori penyesuaian harga untuk mengakomodasi perubahan. Jadi Werner Feld ini menguji relasi perdagangan di mana di situ terjadi perubahan-perubahan. Artinya manajer itu mengambil resiko penyesuaian harga. Tadi sudah disampaikan ya di kelompok yang pertama, mendingan memecat satu karyawan daripada menggulung tikar relasi perdagangannya. Jadi toko kelontong ditutup itu lebih resikonya lebih tinggi daripada memecat satu karyawan yang masih mengisi toko kelontong tadi. Tadi sempat itu ya. Itu artinya salesnya jangan salesnya ketika memberikan harga itu fleksibel sesuai dengan arahan manajer.
Itu inti dari unadjustment cost theory, teori penyesuaian harga. Jadi ketika harga disesuaikan, malah tidak ada yang dipecat. Karyawannya nggak dipecat, salesnya nggak dipecat, salesnya, toko kelontongnya juga nggak tutup. Tapi inti dari teori ini itu, karena ada untuk mengakomodasi perubahan, maka dilakukan penyesuaian harga. Kita lihat asal-usul teori ini ya. Unadjustment cost theory. Sekilas saja, ini waktunya hampir habis, 3 menit lagi. Nah, dia berangkatnya dari menguji data kuantitatif. Kalau kita lihat artikel aslinya, di sini ada korelasi Kendall, kemudian ada koefisien correlation. Nah ini. Dan regresinya. Nah, ini kan regresi berganda ini. Regresi berganda ada 1, 2, 3, 4. 4 variabel. Ini variabel terikatnya Y-nya. Transformed percentage made by employees. Ini Y-nya. Kemudian ini X1, X2, X3, X4. Ini X1, X2, X3, X4. Berpengaruh terhadap ini. Jadi ternyata teori itu bisa dibangun dari analisis data kuantitatif. Ada pentingnya adaptasi yang beragam. Kemudian pentingnya adaptasi, frekuensi adaptasi. Kemudian ada evaluasi kinerja yang sulit. Kemudian ada pentingnya reputasi korporat. Nah, antara diverse dan frekuensi, diverse dan difficult itu diinteraksi. Ini moderasi yang menyebabkan munculnya konsep teori ini. Sehingga penulis berkesimpulan manajer itu harus berani mengambil resiko penyesuaian harga untuk mengakomodasi perubahan. Itu inti dari unadjustment cost theory. Nah, kemudian yang kedua adalah quality access to success. Dari yang saya dengar presentasinya, kelompok 2 itu lebih mudah, lebih lanyah menerangkan artikelnya karena penulisnya orang Indonesia ya. Nah, kebaruan dari artikel ini adalah kenapa artikel ini tuh bisa publish di jurnal internasional, adanya komposit indikator komposit. Indikator komposit adalah indikator yang menjadi atau berpotensi menjadi variabel. Jadi di sini penulis mengajukan variabel kualitas karyawan sebagai variabel mediasi. Nah, kualitas karyawan itu kan ada beberapa indikator. Misalnya 4. Ternyata dari keempat indikator ini, yang faktor loadingnya diterima hanya 1, yaitu kualitas kerja karyawan. Semuanya tidak memenuhi syarat faktor loadingnya. Sehingga kualitas kerja karyawan ini menjadi indikator komposit. Dan berpotensi menjadi variabel yang berdiri sendiri. Itu temuan dari artikel ini. Itu penjelasan singkat dari kami. Demikian.
kuliah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.